Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang. Kami percaya kepadamu Tuhan, meskipun kami tidak melihat. Kami yakin bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami memuji Tuhan untuk setiap kebesaran, kasih dan anugerah atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali datang kepada-Mu dengan segala keberadaan kami pada Tuhan. Kami yakin, kami percaya sesuai dengan firman-Mu. Jikalau kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, kami akan berbuah lebat. Sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Jagai kami, lindungi kami, dan bela kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan membaca firman. Sebelum kami membaca firman-Mu, ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala ketidakpatuhan dan setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, dan Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala keadaan kami di tempat-Mu. Terima kasih. Pada saat ini kami membaca firman-Mu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami setiap firman yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sudah sampai Satu Yohanes pasal 3 1 sampai dengan 24. Jadi kita akan membaca satu orang 6 ayat membagi. Biarlah pada besarnya kasih yang telah dilakukan kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jika saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa-apa akan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menjadikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar suatu hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa ke dalam jejak, dengan Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dapat mengenal Dia. Ayat yang ke-6. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan
menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat terus menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Allah heran, saudara aku yang membenci kamu. Jika bahwa kita sudah berada di dalam maut, dalam hidup kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi ia tinggal dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan masuk dalam pokok doa. Pokok doa yang pertama kita berdoa untuk perlindungan kita masing-masing. Pokok doa yang kedua kita berdoa untuk kehidupan hari ini yang akan kita jalani. Pokok doa yang ketiga kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Pokok doa yang keempat kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Pokok doa yang kelima kita berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Yang ke-6 kita berdoa untuk
bangsa dan negara. Dan untuk pada yang khusus kita doakan untuk kegiatan hari ini, hari Sabtu, Jumat. Kita berdoa untuk kegiatan hari Jumat. Kita berdoa untuk besok Minggu, bagi ibadah umum, baik pemuda, remaja, dan pendama Alkitab. Kemudian juga kita berdoa untuk rencana-rencana yang lainnya, nanti bisa ditambahkan ke doa yang lainnya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian pribadi yang mengenal hati. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati pun kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti-Mu saya haus, seperti-Mu saya aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati pun kau tahu,
indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal arti-Mu. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sama-sama hidup kami seperti usaha yang terus akan aliran sungai
gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, apapun mereka gereja itu besar kecil, di kota besar kota kecil, di desa di pelosok, walaupun terus berkarya dan bergerak dalam pimpinan Tuhan, sehingga gerakan mereka boleh membawa dampak luar biasa bagi negeri kami, sehingga negeri kami dipulihkan oleh Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan. Baiklah setiap hamba Tuhan yang Tuhan utus, yang Tuhan pilih, sehingga mereka terus memperlengkapi dengan perlengkapan senjata rohanimu, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak jemaat Tuhan, banyak jiwa-jiwa dibawa mendekat dan mengenal Tuhan, menerima Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kehidupan mereka boleh merasakan kehadiran Kristus, merasakan pemulihan, pembaruan terus terjadi setiap pagi dan setiap kehidupan mereka. Bangsa kami silakan mengenal Tuhan, dan biarlah Tuhan terus berkarya berbangsa kami, kami percaya pemulihan terus terjadi berbangsa kami, Engkau memimpin dan menuntun setiap pimpinan kami, dari presiden, wakil, DPR sampai kepada RT, sehingga mereka boleh tetap menjalankan amanat Agungmu untuk membangun negeri ini pada keberkenan Tuhan. Menyerahkan kami Tuhan, dan terima kasih Tuhan, urapi bangsa kami, urapi gereja-gereja yang ada di negeri ini, bahkan Kau urapi gereja-Mu yang tergabung dalam GKKM ini, PGMI 1 sampai dengan PGMI 7, berkati setiap hamba Tuhan yang Kau utus melayani Engkau, dan biarlah perlengkapan senjata rohanimu, perkembangan yang terjadi, sehingga setiap hamba Tuhan membuka diri untuk banyak menerima karunia talenta yang terpercayakan kepada mereka, sehingga mereka boleh melayani setiap jemaat Tuhan, membawa mereka mendekat kepada Tuhan, membawa mereka mengenal Tuhan, dan membawa mereka menjadi pelaku firman-Mu. Karena tidak mudah untuk menjadi pelaku, tapi kami percaya setiap tantangan yang terjadi di negeri ini, bahkan di zaman-zaman ini, setiap jemaat-Mu, bahkan hamba-hamba Tuhan semakin kuat iman percaya mereka, memiliki akar yang kuat di dalam Engkau. Bapak kami percayakan juga penuh sinode, berkati Bapak yang menjadi kerinduan mereka untuk mengayomi GKKM ini ya Bapak, menjadi gereja yang terus berotoritas akan firman-Mu, menjadi gereja yang mengandalkan Tuhan sebagai Juru Selamat, menjadi gereja yang mengandalkan Engkau sebagai Sang Gembala Agung bagi gereja-gereja Tuhan. Demikian juga kami serahkan pada staf-Mu, dan kami serahkan GKKM Jangan, dan kita kasih Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan ini, mereka yang kuliah di luar kota, mereka yang bekerja, mereka yang sekolah, mungkin saat masih ujian, Tuhan tolong berikan kecerdasan mereka. Bapak kami serahkan juga Tuhan mereka yang bergumul kehidupan sehari-harinya, mencari jodoh, Tuhan beri yang terbaik. Tuhan terus bawa mereka untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, dan meyakini Tuhan akan beri yang terbaik buat mereka. Kemudian juga kami serahkan mereka yang saat ini bergumul permasalahan yang sedang muncul, yang sedang dialami, Tuhan tolong lindungi mereka, Tuhan tolong kuatkan mereka, dan biarlah mereka tetap menyerahkan bahwa cawan-Mu kembali kepada Engkau, dan biarlah semuanya ini kehendak Tuhan yang terjadi, dan mereka memberikan jalan keluar, dan mereka boleh menikmati cara-cara Tuhan. Berkati mereka yang bergulat mengenal Tuhan namun belum menemukan jalan yang sejati, Tuhan tolong biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, ketuk mereka ya Bapak, dan bukalah hati mereka supaya mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, dan pergulatan-pergulatan mereka mengenal Tuhan secara pribadi dirasakannya setiap waktu. Lalu kami serahkan Tuhan untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk pulih dan sembuh sakit mereka, Tuhan tolong pulihkan Bapak Irno. Demikian juga kami serahkan Bukim, demikian pula Tuhan kami serahkan untuk Bu Ratna, Bapak kami serahkan untuk Mak Yan, dan kasih Tuhan. Demikian juga kami serahkan untuk Bu Suradi, dan juga Pak Landi. Kami serahkan juga Tuhan untuk Bu Hasim, Pak Sarjono dan Ibu. Demikian juga kami serahkan pemulihan kesehatan untuk Ivana, Bapak kami serahkan yang terbaik, bila Tuhan Allah memberikan kesehatan di punggungnya ya Bapak. Demikian juga Pak Beng pasca operasi katarak, demikian juga Bu Wi pasca operasi katarak. Tuhan pulihkan mereka semua, dan biarlah mereka boleh menikmati pemulihan dari Tuhan secara sempurna. Kehidupan mereka tetap tertata di dalam Tuhan, tetap tertuju kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kami serahkan hari ini di dalam cinta kasih-Mu, dan biarlah kehendak Tuhan sejalannya terjadi. Dalam kasih Yesus kami berdoa, bersyukur,
kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini dengan pujian Bila Engkau Tak Besertaku. Saat teduh kita telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.